Bab 9. Kegunaan sosiologi. Sebagaimana telah diuraikan pada permulaan buku ini, sosiologi terutama menelaah soal-soal yang wajar atau gejala-gejala yang wajar dalam masyarakat, seperti misalnya norma-norma, kelompok-kelompok sosial, lapisan-lapisan dalam masyarakat, lembaga-lembaga kemasyarakatan, proses sosial, perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan, serta perwujudannya. Tidak semuanya di dalam kehidupan masyarakat berlangsung secara normal, artinya sebagaimana dikehendaki oleh masyarakat yang bersangkutan. Gejala-gejala yang tidak dikehendaki tersebut merupakan gejala-gejala abnormal atau gejala-gejala patologis. Hal itu disebabkan karena unsur-unsur tertentu dari masyarakat tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga menyebabkan kekecewaan-kekecewaan dan bahkan penderitaan bagi warga-warga masyarakat. Gejala-gejala abnormal tersebut dinamakan problema-problema sosial. Problema-problema sosial tersebut berbeda dengan problema-problema lainnya di dalam masyarakat. Oleh karena, problema-problema sosial tersebut berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Problema-problema tersebut bersifat sosial oleh karena bersangkut paut dengan hubungan antar manusia dan di dalam kerangka bagian-bagian kebudayaan yang normatif. Hal ini dinamakan problema oleh karena bersangkut paut dengan gejala-gejala yang mengganggu kelanggengan dalam masyarakat. Dengan demikian, problema-problema sosial tersebut menyangkut nilai-nilai sosial yang menyangkut pula segi moral. Oleh karena untuk dapat mengklasifikasikan suatu persoalan sebagai problema sosial, harus dipergunakan penilaian sebagai pengukurannya. Apabila suatu masyarakat menganggap sakit jiwa, bunuh diri, perceraian, penyalahgunaan obat-obat bius, narcotics addictions sebagai problema sosial, maka masyarakat tersebut tidak semata-mata menunjuk pada tata kelakuan yang menyimpang, akan tetapi sekaligus juga mencerminkan ukuran-ukuran umum mengenai segi moral setiap masyarakat. Tentunya mempunyai ukuran yang berbeda mengenai hal ini, seperti misalnya soal gelandangan, merupakan problema sosial nyata yang dihadapi oleh kota-kota besar di Indonesia. Akan tetapi, belum tentu masalah tadi dianggap sebagai problema sosial di tempat lainnya. Hal ini juga tergantung dari faktor waktu. Mungkin pada waktu-waktu yang lampau, permainan judi dianggap sebagai problema sosial yang penting. Akan tetapi, dewasa ini tidak. Selain itu, ada juga problema-problema yang tidak bersumber pada penyimpangan diri, norma-norma masyarakat. Akan tetapi, lebih banyak mengenai susunannya, yaitu seperti misalnya masalah penduduk, pengangguran, dan disorganisasi keluarga, serta desa. Mengapa problema sosial tersebut mendapat sorotan khusus di dalam bab kegunaan sosiologi ini? Apakah persoalan-persoalan lainnya tidak mendapat sorotan pula? Sudah tentu, sosiologi juga dapat mempunyai kegunaan bagi bidang-bidang lainnya, seperti umpamanya bagi bidang pemerintahan, pendidikan, industri, dan lain sebagainya. Akan tetapi di dalam bab ini, menurut pendapat penulis, adalah lebih baik untuk menyoroti kegunaan sosiologi untuk mengatasi problema-problema sosial tersebut. Oleh karena, di dalam masyarakat-masyarakat yang sedang berkembang seperti Indonesia, masalah untuk mengatasi disorganisasi sebagai akibat perubahan-perubahan yang terus-menerus merupakan hal yang penting. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi disorganisasi tersebut adalah dengan mengadakan suatu social planning. Dan untuk mengadakan social planning yang baik, terlebih dahulu harus ditelaah problema-problema sosial apakah yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Sampai berapa jauhnya sosiologi mempunyai peranan dalam hal itu akan diuraikan secara garis besar.